Iya, Sinta maaf ya mengganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya mewakili pertanyaan penonton Kick Andy ya. Pertama, kapan kelas ini dimulai? Tahun 2009. 2009. Bulan Oktober ya. Iya. Dulu pertama kali kelas ini dibuka berapa banyak siswanya ya? Sekitar 35 ya, Kang Ameng ya. 35. Sekarang muridnya berapa banyak ini? Berapa ya kalau yang terdata itu sekitar 200. Yang terdata dari 2009 sampai sekarang. Iya. Itu sekitar Oke. 200. Tapi bayar nggak ya? Bayar nggak? Banyak orang yang menganggap bahwa belajar aksara kuno itu hanya milik orang-orang tua. Ya. Kenapa Sinta sebagai anak muda tertarik untuk mempelajari aksara kuno? Karena apa? Pengalaman waktu Sinta masuk ke jurusan filologi itu, yang kajian naskah kuno itu, dan Sinta ada di kelas itu cuma 4 orang, satu angkatan. Terus itu juga kakak kelas Sinta itu udah pada sepuh-sepuh, udah pada tua-tua. Jadi, aduh, gimana nih anak-anak mudanya pada kemana begitu. Nah itu terus juga perkenalkan lagi gitu. Tapi kalau Sinta sendiri, aksara kuno ini terbatas pada aksara Sunda atau seluruh Indonesia? Kalau untuk pribadi Sinta, Iya. sebenarnya niatnya pengennya seluruh Nusantara. Tapi karena Sinta sekarang domisilinya di Bandung, khususnya di karena ada Sunda, jadi belajar aksara Sunda dulu begitu. Oh, tapi nantinya akan mempelajari aksara kuno Iya. seluruh Indonesia Iya. ya? Nusantara, ya. Iya. Sinta, ini kan Sinta menulis satu buku bagus ini, Berteman dengan Kematian, catatan gadis lupus. Ya, boleh tahu Sinta apa pesan yang ingin Sinta sampaikan melalui buku ini? Ya itu, jadi cuma berbagi biar tahu aja kalau yang baca ini ternyata ada yang lebih, ada juga penyakit selain AIDS, kanker, itu ternyata ada juga di belakangnya lupus gitu. Nah di sini juga sebenarnya buat sharing untuk lingkungan yang si penderita lupus, bagaimana cara bersikap atau bagaimana. Sebenarnya sih isi buku ini tuh sebenarnya tentang pemberontakan. Seorang ya, gadis lupus. ya yang misalnya yang nggak mau ngikutin apa kata dokter, yang nggak mau ngebeliin resep ke apotik gitu. Kenapa itu? Pilihan. Kenapa harus memilih itu? Karena sebelumnya juga kan riset tentang lupus itu apa sih, penyebabnya apa, terus bagaimana mengobatinya dan sebagainya. Dan memang belum ada obatnya. Tapi karena belum ada obat itu, jadi resep-resep yang dikasih ke Sinta itu sebenarnya cuma untuk menahan agar tidak kambuh gitu. Sinta punya metode sendiri untuk diri Sinta sendiri. Nah, itu. Apa itu? Senyum aja. Senyum. Murah sekali ya. Coba kita lihat mahasiswa senyum semua. Jadi senyum adalah obat yang Sinta yakini bisa membuat Sinta bisa bertahan dengan lupus. Senyum itu kan Senyum Ekspresi itu dari kebahagiaan. Obat sesungguhnya itu bahagia sebenarnya. Saya dengar bahwa Sinta punya mimpi ya, atau punya keinginan untuk membuat museum digital untuk aksara kuno. Ya. Itu apa itu ceritanya? Karena kondisi naskah-naskah kuno itu kan memprihatinkan. Nah, sementara di Nusantara ini, di Indonesia, yang paling memadai untuk merawat naskah kuno itu cuma satu, Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Itu ya karena dibilangnya karena perlengkapan untuk merawat gitu mahal dan sebagainya. Jadi kalau Sinta ke museum yang ada di Kalimantan, yang ada di Manado begitu, cuma ditumpuk aja naskah-naskah kuno itu. Padahal kan di dalamnya ada binatang-binatang yang rusak. Nah dari situ gimana cara untuk perhatian ke naskah kunonya itu? Oh yaudah aku mau bikin digitalisasi museum digital naskah-naskah. Jadi untuk sementara Sinta bikin versi digitalnya. Jadi tempatnya masih di sana, masih di masyarakat, masih di museum yang ada di daerah-daerah di Nusantara, tapi bisa lewat diakses, itu bisa tinggal kalau misalnya ada petanya nanti klik wilayah Aceh, nanti muncul naskah kuno, deret, apa aja, disimpannya di mana, bentuk aksaranya apa, bahasanya apa, isinya apa begitu. Itu. Ya, sebenarnya sejak masuk dari tadi saya memperhatikan bagaimana ceritanya sampai
Sinta bisa menggunakan kelas ini untuk ya. mengajar Ya, aksara kuno? Bagaimana bisa dapat ruangan sebagus ini? Sebenarnya kita punya wali kelas namanya Manjasat, anak metal juga. Anak metal. Death metal. Ada juga kepala sekolahnya. Kepala sekolah? Iya. Kita panggil kepala sekolahnya, namanya siapa? Mukti. Mukti. Ini kepala sekolah. Salam dulu Pak Kepala Sekolah ya. Nah, apa yang Anda harapkan dari anak-anak muda ini? Dalam konteks pelestarian, penyelamatan sastra kuno, dalam hal ini sastra Sunda. Yang itu yang Mas sebutkan tadi itu, saya mau punya harapan menjadi bagian yang untuk memoles sebuah kerinduan pada seperti yang Mas katakan. Tapi saya pikir harapan itu semua ada di siswa. Jadi seharusnya Mas tanya sama siswa. Kita berikan jawaban. Baik, Pak Mukti. Ya. Kalau lihat apa yang sudah dilakukan Sinta ya, apapun juga, karena Sinta tidak pelit berbagi ilmu dan kita tetap suka ya menerima pengetahuan dalam konteks keinginan Sinta untuk membuat museum digital. Saya cerita ke Pak Jo Kamdani. Pak Jo Kamdani ini adalah pemilik dari DataScript. Waktu saya cerita tentang Sinta, Pak Jo Kamdani kemudian, oke, saya akan minta Siska datang ke Bandung untuk membawa 3 laptop terbaru. Baik, Ibu Siska, apa yang mau dipersembahkan untuk Sinta? Pasti dari DataScript sangat senang sekali bisa membantu memfasilitasi Sinta, karena kami melihat Sinta adalah pribadi yang mempunyai daya juang yang tinggi, berkemauan keras, melampaui segala keterbatasan fisik yang ada. Baik, mungkin secara simbolik ya. Iya. Semoga bisa memfasilitasi Sinta dulu, nanti diwakili oleh membuat museum digital sastra kuno. baik. Jadi laptop sudah didapat, tentunya ini sebuah dukungan ya. Tapi untuk operasional, kan tadi Sinta bilang, seandainya aku punya duit, aku bisa mengakses beberapa sastra-sastra kuno dari daerah ya, atau aku mau datang ke satu daerah untuk lakukan riset, itu kan perlu dana. Nah, waktu itu saya menghubungi teman-teman di Kalbe Farma. Mereka kemudian bilang, siap Andi Noya, kita akan dukung Sinta. Dukungannya apa? Kita panggil Pak Heru. Pak Heru dari Kalbe Farma. Terima kasih Pak Heru. Nah, Pak Heru silakan di sini. Pak Heru, dukungan apa yang hendak diberikan Kalbe Farma untuk adinda tercinta Sinta ini? Kita ambil dulu ya. Ya, boleh. Kita lihat apa yang mau diberikan ya. Oh, pakai diintip dulu nih. Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Pak Heru, saya selalu ingin tanya kalau ada orang memberikan dukungan ya. Kenapa Kalbe Farma merasa perlu mendukung Sinta? Oke, pertama tentu saja ini adalah inspiring ya. Inspiring, kita melihat semangat yang tidak terbendung dari seorang Sinta Ridwan dalam hal menyemangati hidupnya, baik dirinya sendiri maupun orang lain, melalui transfer knowledge yang dia berikan baik kepada mahasiswa, mahasiswinya, ataupun sharing juga melalui buku novelnya yang tadi, yaitu bagaimana beliau sharing mengenai apa yang dia rasakan sebagai seorang penderita
lupus gitu kan. Baik, ya kita berikan plus dulu untuk Pak Heru dan Ibu Siska. Nah, tentu kita ingin dengar apa komentar Sinta sesudah mendapat dukungan dari Ibu Siska DataScript dan Pak Heru dari Kalbe Pharma. Coba kita mau dengerin. Aduh, Sinta bikin kelas aksara, bikin buku, itu nggak mengharapkan apa-apa gitu. Tapi, ya, terima kasih aja buat dukungannya itu dan teman-teman semuanya. Aku ketawa terus. Ketawa sampai air matanya keluar loh. Baik, tentu harapan kami semua ya, terutama murid-murid ini dengan apa yang Sinta terima hari ini membuat Sinta semakin semangat. Ya, terima kasih. Baik, ini tadi kisah tentang Sinta dan tentu Anda masih penasaran gimana akhir cerita tentang Pak Yon Haryono di Lampung. Untuk itu, saya akan ajak Anda melihat perkembangan terakhir dari Pak Yon di Lampung. Ikuti terus Kick Candy Hope. Baik, selamat ya. Seorang Sinta Ridwan adalah role model khususnya buat karyawan Kalbe Group dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Ya, karena apa? Ketiga itu karena ilmu pengetahuan ditambah dengan wisdom yang dia miliki ternyata bisa membuka cakrawala berpikir dan berimajinasi beliau. Kemudian yang keempat adalah senantiasa berinovasi, tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Yang mana yang terakhir ini sesuai dengan visi dari Kalbe Group, yaitu terus berinovasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. DataScript senang sekali bisa membantu memfasilitasi orang-orang yang berkepribadian kuat seperti Sinta yang punya daya juang tinggi, semangat yang begitu tinggi juga sehingga mampu menembus semua keterbatasan yang ada. Dan tentunya DataScript juga sangat menghargai upaya orang-orang seperti Sinta yang mampu mewujudkan dengan nyata bentuk kepedulian mereka terhadap pemeliharaan aset bangsa ini. Mudah-mudahan cita-cita Sinta Ridwan untuk membentuk museum digital sastra aksara kuno Indonesia segera terwujud. Semoga semakin banyak juga orang-orang seperti Sinta di luar sana yang juga berkeinginan dan juga mau dan mampu mewujudkan keinginannya untuk memelihara aset dan budaya bangsa sehingga identitas kita sebagai bangsa yang besar terus teguh. Hanya tinggal seteguk malam sisa waktu di bukit api. Gak kebayang sih aku kan ngelakuin tanpa harus ngarepin apa-apa, tapi tiba-tiba ada yang ngasih 50 juta, lalu ada yang ngasih 3 laptop itu wow. Gak tahu, aku nggak pernah ngebayangin sebelumnya. Gitu. Menjenguk aku esok hari.